Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Pak Hendra Permadi STMM. Dalam UTS kali ini, saya diberi kesempatan untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Hendra. Yang pertama, soal pertama, yaitu tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata, median, dan modus. Di sini kita lihat tabelnya. Di sini ada harga saham, lalu di sebelahnya, di sini kita lihat dulu ya, kita tandain. Di sini ada sahamnya. Nah, lalu di sini ada banyaknya perusahaan. Di sini banyak perusahaannya ada 5, 18, 42, 27, 8. Lalu untuk jawabannya, kita masukkan tabel yang tadi, harga saham yaitu 60 sampai dengan 62. Di sini kita masukkan frekuensi. Saya tandain dulu. Di sini harga sahamnya ada 60 sampai 62. Nah, lalu di sini ada frekuensinya. Frekuensinya tadi yang sudah dijelaskan di soal, kita tandain. Nah, lalu di sini ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini ada 60 sampai dengan 62 dan frekuensinya ada 5. Nah, 61 ini dari mana? 61 ini yaitu dari harga saham. Di sini kan kelihatan 60 sampai dengan 62. 60 ditambah 62 dibagi 2 yaitu 61. Lalu selanjutnya juga sama, ini dari mana? 64, 63 dari harga saham sampai ditambah 65 dibagi 2 yaitu 64. Lalu 67 juga sama. 66 ditambah 68 dibagi 2. Lalu 70 sama juga, 69 tambah 71 dibagi 2, lalu 73 juga sama, 72 ditambah 74, yaitu dari harga saham yang saya warnain warna biru. Nah, di sini nilai rata-ratanya sudah kelihatan ya. Di sini kita sudah ada. Kita tandain pakai tulisan merah. Maaf. Nah, di sini warna peach. Nah, lalu di sini tabel untuk selanjutnya itu frekuensi dikali nilai rata-rata. Untuk frekuensi kali nilai rata-rata yaitu rata-ratanya 61 yang warna peach dikali dengan frekuensi. Jadi 61 dikali 5 yaitu 305. Ya, di sini kita kelihatan. Terus untuk selanjutnya juga sama, ini dari mana angka 1152 yaitu dari 18 dikali 64. Dan selanjutnya sampai dengan 584 ini dari mana? Dari 8. Frekuensi yang warna kuning dikali warna peach 73 yaitu 584. Lalu kita jumlahin. Dari sini kita jumlahin, dari sini kita jumlahin. Dari sini kita jumlahin, jadi totalnya ada 6.745. Nah, yang warna merah ini. Nah, tadi lalu kita lihat pertanyaannya, carilah nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, tabelnya kita sudah buat. Nah, di sini kita lihat nilai rata-ratanya itu total. Yang tadi F rumusnya ya, dari sini nih, total dari frekuensi kali rata-rata yaitu totalnya itu ada 6.746. Kita masukkan ke sini.
per 100. 100 ini dari mana? Dari total yang warna kuning kalau dijumlahin itu ada 100. Jadi 6.745 dibagi 100 yaitu 67,45. Lalu selanjutnya kita cari median. Median ini kita pakai rumus. Nah, kita warnai yang sebelah kanan ada setengah dikali N, yaitu setengah dikali 100. 100 ini dari total frekuensi yang warna kuning, dikali setengah yaitu 50. Lalu ke bawahnya juga ada 65,5. Nah, dari 50 ini kita lihat ada 42 ya, nilai rata-rata di medianya itu yaitu 66 yang warna biru. Jadi rumusnya itu setiap 66 itu selalu dikurangin 0,5. Jadi 66 dikurangin 0,5 yaitu 65,5 ditambah tadi 50. Lalu 50 ini akan median dikurangin 23. 23 ini dari mana? Dari 15 yang tabel warna kuning yang 5 ditambah 18 itu 23 dibagi 42. 42 itu nilai frekuensi yang paling banyak. Jadi 65,5 ditambah 50 dikurangin 23 per 42 sama dengan 67,4. Jadi kita sudah ketahuan medianya itu 67,4. Lalu rata-ratanya itu ada di 67,45. Lalu kita cari modus. Modusnya itu kita lihat rumus, yaitu nilai dari frekuensi terbanyak. Nah, kita lihat frekuensi di warna tabel warna kuning yaitu di 42. Tabel terbanyaknya itu berarti di 66 sampai dengan 68. Kita masukkan di modusnya itu yaitu 66,8. Jadi kita tandain ya, untuk rata-ratanya sudah ketemu di 67,45, lalu di medianya ada 67,4, lalu modusnya ada 66 sampai dengan 68. Lalu untuk soal kedua, diketahui nilai ujian MK Statistika Bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Kita lihat tabelnya nilai interval 61 sampai dengan 65, lalu frekuensinya 2. Kita lihat semuanya. Lalu pertanyaannya untuk A, hitung berapa nilai kuartal 3, deviasi 4, dan P30. Lalu yang ke B-nya, hitunglah range simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Nah, untuk jawabannya seperti biasa kita masukkan tabel yang tadi. Nah, untuk jawabannya kita masukkan tadi nilai yang tadi, nilai intervalnya 61 sampai 65, lalu frekuensinya 2. Nah, kita lihat dari X rata-rata ya, X1. 63 ini seperti biasa dari 60 kita tandain dulu. Nih yang nilai interval. Yang warna peach, lalu frekuensinya ada 2. Kita tandain dengan warna hijau. Nah, untuk rata-ratanya itu 63-nya itu dari mana? Yaitu dari nilai 61 ditambah 65 dibagi 2, yaitu 63. Dan 68 juga sama. 66 ditambah 70 dibagi 2, yaitu 68. Dan selanjutnya. Jadi kita tahu ya, ini rumusnya dari mana? Dari nilai interval dibagi 2. Nah, kita tandain dengan warna biru. Nah, untuk frekuensi dikali rata-rata yaitu 126 dari mana? Yaitu dari nilai warna biru dikali warna hijau. Jadi 63 dikali 2, yaitu 126, dan 340 dari 68 kali 5, yaitu 340, sama seperti biasa rumusnya ke bawah diperkaliin warna hijau dikali warna biru. Nah, hasilnya itu warna merah ya. Lalu untuk frekuensi dikali
X1 kali X pangkat 2, yaitu 31,2, 53, 56, sampai ke bawah kita jumlahin, jadi totalnya itu ada 293,6. Lalu tabel selanjutnya F kali X1 dikurangi X2 pangkat 2. Nah, kita lihat ke bawah, tabelnya ke bawah, itu ada total, sudah ditotalin. Lalu tadi yang pertanyaannya itu, hitunglah berapa nilai kuartal 3, deviasi 4, dan P30. Kita jawab dulu untuk pertanyaan nomor A. Nah, kuartal 3-nya seperti biasa, kita masukkan kuartal 3 berarti 3/4 dikurangin 50 sama dengan 37,5. Rumusnya itu 3, karena kuartal 3/4 dikurangin 50. 50-nya itu dari total frekuensi yang warna biru, warna hijau, maaf. Yang warna hijau totalnya 50, yaitu jadi totalnya 37,5. Nah, lalu 80,5 ini dari nilai frekuensi paling banyak di 15. Nih, ada 81. Seperti biasa, 81 dikurangin 0,5 yaitu 80,5. Kita masukkan ke sini di kuartal 3, 80,5 ditambah 37 kali 5/28. 28 ini yang tadi ya, kalau ditotalin 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11. Jadi totalnya 28 dibagi 15 karena frekuensi paling banyak. Jadi hasilnya itu ada 83,3. Jadi untuk kuartal 3-nya sudah ada, jadi nilainya itu 83,7. Selanjutnya kita mencari nilai deviasi 4. Kita masukkan rumus deviasi 4, yaitu 4/10 dikurangin 50 sama dengan 20. 50 ini seperti biasa dari total frekuensi, totalnya 50, yaitu 20. Nah, lalu 4/10 dikurangi 50 sama dengan 20. Nah, di angka 20 ini, angkanya seperti biasa ada di keempat nih, deviasi 4. Karena kan di sini tanyain deviasi 4 berarti keempat ya. Di kuartal warna hijau, di frekuensi warna hijau 2, 5, 10, 11. Nah, ini yang ke deviasi 4 berarti 76. Nah, yang warna peach 76 ini kita kurangi 0,5 seperti biasa. Jadi 75,5 ditambah 1,4 yaitu totalnya ada 76,9. Lalu dari 75,5 ditambah 20,17. 17 ini berarti dari ketiga ya, nih 2 ditambah 5 yang warna hijau dari frekuensi, 2 ditambah 5 7 tambah 10 17. Kita masukkan 17/11 yaitu total deviasi 4 11 kali 5 sama dengan 74,5. Jadi deviasi keempat yaitu 74,5. Lalu untuk selanjutnya mencari nilai P30, yaitu kita masukkan rumusnya seperti presentasi. P30 sama dengan 30/100 dikurangin 50 sama dengan 15. 70,5 ini dari mana? Nih, yang jawaban 70,5 dari mana? Kita lihat dari tabel selanjutnya. Tadi ada di kuartal 10 ya. 71 dikurangin 0,5 seperti biasa warna peach. 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Kita lihat di sini nih, di P30 ya. Yang saya tandai 70,5 ditambah 15 kurangin 7/10 kali 5 yaitu 70,5 ditambah 4 maka hasilnya 74,5. Di sini udah ketahuan P30-nya itu 74,5. Lalu kita hitung range. Rumus range-nya itu
Untuk pertanyaan B, yaitu N maksimal dikurangin N minimal, yaitu simpangannya itu 1/N stigma frekuensi 1 simpangan rata-rata dikurangin simpangan 1 simpangannya itu yaitu 1/N dikurangin 1 stigma frekuensi X1 dikurangin X pangkat 2, yaitu S adalah dari akar kuadrat simpangan pangkat 2. Nah, ini untuk rumusnya. Kita lihat range-nya ya. Range-nya itu berarti untuk range-nya itu berarti X sama dengan 3.930. Ini dari mana didapetinya? Kita lihat tabel selanjutnya ya. Dari total yang warna merah. Kalau jumlahin kan 3.950. Nah, kita masukkan ke range-nya 3.930/50 yaitu 78,6. Lalu hasilnya 95 dikurangi 61 yaitu 34. Jadi simpangan rata-ratanya itu 1/50 dikali 293,6 yaitu 14,68 ya. Di sini kita kelihatan untuk simpangan rata-ratanya itu saya tandain untuk simpangan rata-ratanya itu 14,8 yang warna merah. Lalu untuk variansnya itu 1/49. 49 itu dari tadi yang tadi ya 50 dikurangi 1 jadi 49. Jadi 1/49 dikali 2.632 yaitu 53,7. Jadi untuk variansnya 53,7. Nih yang warna merah. Lalu selanjutnya kita cari standar deviasi adalah akar dari 53,7 yaitu 7,32. Lalu selanjutnya kita ke soal nomor 3 yaitu ditanyakan berikut adalah data absensi karyawan pada PT Arta Kita Jakarta pada tahun 2021. Kita lihat listnya sebagai berikut, ada interval hari absensi 2 sampai 4, lalu jumlah karyawannya ada 6, 5 sampai 7, ada 10 untuk jumlah karyawannya, kita lihat sampai bawah. Nah, jumlah karyawannya kita totalin ada 50. Pertanyaannya, hitung jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Lalu yang ke B-nya, hitunglah koefisien kecondongan dan koefisien keruncingannya. Seperti biasa, jawabannya kita masukkan dulu intervalnya. Kita yang interval yang tadi, yang rumus yang tabel yang tadi kita tandain yang warna merah. Kita tandain warna merah dulu. Warna merah. Nah, untuk frekuensinya yang tadi kita pindahin ke sini ada 6, 10, 8, 16, 11, 5, 2. Totalnya ada 50 ya. Dengan tadi tabel yang tadi kita pindahin ke jawabannya. Lalu seperti biasa, X rata-rata ini dari mana? Berarti dari 2 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 3. Ya, di sini nih. Yang 3 ini dari mana? Ya, maaf. Untuk hasil ini kita lihat dari warna biru. Yang warna biru ini, angka warna biru ini 3 dari mana? 2 ditambah 4 bagi 2, 3. 6 ini dari mana? 5 tambah 7 dibagi 2, 6. Nah, untuk F X satunya itu yaitu 18 dari mana? Seperti biasa frekuensi dikali rata-rata. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. 60 ini dari mana? Dari 10 kali 6 yaitu 60.
sampai ke bawah, kita totalin ada 465, rumus tabel ke barisan ke 5 juga sama, sudah ditotalin sampai ke tabel ke kolom 6. Nah, kita yang ditanyakan itu jarak kuartil. Rumusnya itu jarak kuartil itu JK sama dengan kuartal 3 dikurangin kuartal pangkat 1 sama dengan 12 dikurangin 6,45, yaitu 5,55. Dan untuk deviasi kuartil yaitu rumusnya setengah dikali kuartal 3 dikurangin kuartal 1, yaitu setengah dikurangin 5,55, karena dari jarak kuartal kita sudah kelihatan ya di sini. Kita masukkan ke bawah, setengah kali 5,55 yaitu 2,76. Lalu untuk jarak persentil, JP-nya itu yaitu P90 dikurangin P10 yaitu 14,7 dikurangin 3,5 sama dengan 11,2. Nah, di sini kita sudah lihat untuk rata-ratanya itu stigma Fx1 per P sama dengan 465 per 50, total frekuensi sama dengan 9,3. Lalu untuk medianya setengah dikurangi 50 yaitu 25, dari setengah dari total frekuensi yaitu 25. Lalu untuk medianya itu 7,5 ditambah 25 dikurangi 16 per 16 pangkat 3 yaitu 7,5 ditambah 1,7 yaitu hasilnya untuk rata-rata median standar deviasi mediannya itu 9,2. Lalu untuk standar deviasi yaitu S yaitu akar dari 742,44 per 49 yaitu 3,86. Lalu nilai rata-rata X-nya itu yaitu 9,3. Dan untuk SK-nya itu 3 kali X rata-rata dikurangin median dibagi S sama dengan 3 dikali 9,3 dikurangi 9,2 bagi 3,89, karena standar deviasinya tadi di sini udah kelihatan, udah ada ya, dari akar 742,44 bagi 49 kan di sini udah kelihatan 3,89. Nah, hasilnya itu 0,077. Jadi koefisien kecondongannya itu 0,077, maka kurvanya positif. Lalu koefisien keruncingannya itu 2,44. Lalu untuk soal yang keempat, Universitas Petra Surabaya akan mewisuda sebanyak 900 mahasiswa dan 500 diantaranya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. 2 orang akan diambil secara acak dari seluruh mahasiswa untuk membaca janji wisudawan. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa 2 orang yang terpilih adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi? Nah, untuk jawabannya kita pakai rumus kombinasi yaitu PA sama dengan NK-nya itu yaitu jumlah kemungkinan yang terjadi dibagi dengan NS yaitu jumlah kejadian yaitu 500 C2 dibagi 900 C2 yaitu 124.750 per 404.550. Lalu hasilnya itu ada 2.495 per 8.091 rupiah. Dan globalitasnya mahasiswa yang terpilih adalah 2.495 per 8.091. Sekian untuk pembahasan soal dan jawaban dari mata kuliah statistik bisnis dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.